Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ananda akan belajar teori lempeng tektonik mata pelajaran geografi bersama Ibu Anestia Pramesti. Nah, ini, apakah Ananda pernah merasakan gempa bumi, bencana gunung meletus atau tsunami? Semoga belum ya nak, atau jangan pernah. Nah, sebenarnya apa toh kejadian-kejadian itu? Kejadian-kejadian tersebut adalah salah satu bukti bahwa ada gerakan lempeng di permukaan bumi kita. Nah, dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 88, Allah juga telah berfirman yang artinya, dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh Dia maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ternyata ilmu sains dengan ilmu agama itu selaras. Jadi kita belajar geografi terutama tektonik lempeng ini, kita juga belajar bagaimana mengagumi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjut Ananda. Nah, apa itu teori lempeng tektonik? Teori lempeng tektonik itu menyatakan bahwa lempeng benua yang ada sekarang mengapung di atas lapisan batuan yang lebih berat dan cair, yaitu di astenosfer. Kalau kalian lihat pada gambar ini, ya, pada gambar ini, lapisan bumi ini hanyalah tipis. Kemudian di bawahnya ada mantel. Mantel ini ya ada bagian yang disebut dengan astenosfer. Ketika gerakan-gerakan yang di mantel ini disebut dengan gerakan konveksi. Apa itu gerakan konveksi? Gerakan konveksi atau arus konveksi itu seperti arus yang dihasilkan dari air yang mendidih. Bila Ananda semuanya pernah memasak air dalam sebuah wadah atau baskom, kemudian di atasnya Ananda taruh karton atau benda yang sangat ringan, apa yang terjadi pada karton tersebut? Karton tentunya akan bergerak mengikuti air yang mendidih tersebut. Begitu juga lempeng bumi kita ini. Lempeng bumi kita ini digerakkan oleh arus konveksi pada mantel yang sangat panas. Nah, kemudian arus konveksi ini ada 3 ya, ada lempeng-lempeng tersebut. Nah, menghasilkan beberapa hal seperti pegunungan, Himalaya yang sangat tinggi, gunung api, dan juga salah satunya gempa bumi. Kemudian, apa itu lempeng tektonik? Nah, lempeng tektonik disebut juga dengan lapisan litosfer bumi. Ciri-ciri lapisan litosfer bumi yaitu 1. Permukaan bumi dengan ketebalan 100 meter. Kemudian, terdiri dari kerak bumi dan mantel bumi. Mantel bumi ini hanya sebagian ya yang tadi dijelaskan seperti astenosfer. Kemudian, lempeng tektonik ini keras dan rapuh. Yang terakhir, ketika patah bisa menghasilkan gempa bumi. Ya, lanjut ya. Kemudian, apa itu astenosfer? Nah, astenosfer itu adalah bagian yang sangat panas di permukaan litosfer ya. Kemudian dia bergerak sangat lambat dan juga dia itu tidak cair dan bukan juga padat ya. Di sini apa ya, seperti magma kalau keluar dari gunung api itu. Kemudian Ananda, ada 3 jenis gerakan lempeng tektonik. Jenis gerakan lempeng tektonik itu kita bisa contohkan seperti tangan kita ya. Yang pertama adalah gerakan divergen. Gerakan divergen ini seperti tangan kita, seperti tangan Bu Anes yang dilihat kalian, awalnya menyatu ya. Antara jari tengah ini saling menyatu. Kemudian ketika gerakan divergen ada, itu artinya dia menjauh. Seperti ini gerakannya divergen.
Yang kedua adalah konvergen. Konvergen itu seperti gerakan tangan kita yang mendekat. Awalnya tetap sama ya, antara jari tengah dan jari tengah itu menyatu. Kemudian ada gerakan. Kita gerakkan tangan, dua tangan, kemudian menyatu seperti ini. Yang ketiga adalah gerakan transform ya, atau sesar mendatar. Seperti tangan kita yang kita tempelkan antara ibu jari ya. Kemudian kita gerakkan ke depan kita atau ke belakang. Nah, gerakan ini disebut gerakan transform. Nah, Ananda semua, kemudian apa akibat dari gerakan tersebut? Gerakan divergen atau gerakan saling menjauh ini bisa menyebabkan gempa bumi salah satunya. Kemudian menyebabkan sesar tengah samudra seperti pada gambar ini. Nah, atau disebutnya mid-ocean ridge. Mid-ocean ridge ini kita bisa lihat dari batas lempeng antara di benua benua Amerika dan benua Afrika. Di tengah-tengah Samudra Atlantik ada mid-ocean ridge. Itu adalah hasil dari gerakan konvergen. Kemudian yang kedua gerakan konvergen. Konvergen apa yang akan terjadi ketika tangan kita yang berdua ini kita saling dekatkan? Ada suatu lipatan. Nah, lipatan inilah yang bisa menghasilkan salah satunya gunung berapi. Gunung berapi ini dibentuk dari gerakan lempeng benua dan lempeng samudra. Sedangkan apabila benua dan benua karena ringan, ini akan membentuk namanya adalah pegunungan. Pegunungan itu contohnya yang sangat besar atau sangat tinggi di bumi kita ini adalah pegunungan Himalaya dengan puncak tertingginya yaitu Everest. Everest terbentuk dari India dan Asia. Yang ketiga adalah transform atau namanya sesar mendatar. Nah, sesar mendatar ini akan menyebabkan salah satunya adalah gempa bumi. Yang kedua bisa menghasilkan namanya sesar ya. Sesar yang sangat luar biasa bisa kita temui di wilayah Amerika. Nah, di Amerika itu ada sesar namanya sesar di Amerika, di California. Dan itu ketika akan terjadi pernah terjadi gempa bumi ya di Sungai Mississippi itu sangat besar. Kemudian lokasi-lokasi yang sudah Bu Anes sebutkan ini salah satunya di sini ya. Gerakan divergen. Gerakan divergen ada di antara benua Amerika dan benua Afrika. Ya. Ini salah satunya di sini, kemudian di sini. Kemudian kalau konvergen itu adalah tumbukan antara lempeng Pasifik dengan lempeng Amerika. Ini Amerika bagian selatan. Ini menghasilkan pegunungan Andes ya. Kemudian yang ketiga, transform. Ini hanya wilayah kecil ya. Sebenarnya ini yang di bawah ini mid-ocean ridge hasil dari divergen. Nah, ini transform. Yang kemudian gerakan-gerakan inilah yang menyebabkan kita setiap hari bisa merasakan gempa bumi dimanapun berada, walaupun entah itu gempa bumi kecil maupun gempa bumi besar. Kemudian ini lempeng tektonik. Ada berapa lempeng tektonik? Lempeng tektonik di dunia itu ada 12 lempeng besar. Lempeng tektonik inilah yang membentuk benua dan samudra. Dan lempeng-lempeng ini terus bergerak hingga saat ini. Kemudian pertanyaannya, apa buktinya bahwa lempeng-lempeng tersebut mempunyai batas tertentu sehingga menghasilkan benua atau samudra? Nih, kok bisa gambar kayak gini, petanya, gambar-gambar kayak gini? Bisa seperti itu, kenapa? Nah, buktinya adalah slide berikutnya yang kita lihat ini adalah
gempa bumi. Kemudian bukti lainnya ini ya, lempeng-lempeng di gempa. Kita bisa lihat luar biasanya salah satunya di negara kita yaitu Indonesia. Indonesia ini terletak di antara batas-batas lempeng. Lempeng Pasifik, lempeng Hindia Australia, lempeng Asia, kemudian di atas ini lempeng kecil ya, lempeng Filipina, dan lempeng Pasifik yang kecil di sini ada nih ya, warnanya yang biru ini. Nah, inilah yang menyebabkan wilayah kita di Indonesia sangat berpotensi besar terjadinya gempa bumi dan tsunami. Yang kedua adalah buktinya adanya gunung berapi di batas-batas lempeng tersebut. Nah, batas-batas gunung api inilah yang menyebabkan Indonesia sering mendapat julukan sebagai negara Ring of Fire, ya, negara cincin api, di mana wilayah kita itu dikelilingi oleh cincin api dari gunung api. Nah, makanya sebagai negara yang terletak di antara batas-batas lempeng, seharusnya kita memahami bagaimana mitigasi bencana. Nah, selanjutnya, terus bagaimana kecepatan lempeng tektonik tersebut? Lempeng tektonik itu bergerak 1-10 cm per tahun. Jadi wajarlah kalau kita pasti setiap tahun ada berita gempa bumi, entah di Aceh, entah di Palu, entah di Lombok, bahkan di Jogja tempat tinggal sendiri. Lempeng tektonik, gerakan lempeng tektonik inilah yang juga menyebabkan aktivitas gunung berapi. Sehingga wajar saja bahwa kita yang berada di Jogja terutama itu bisa merasakan aktivitas dari gunung api Merapi yang biasanya ada aktivitasnya setiap 4 tahun sekali. Nah, kali ini Merapi sudah berada di level waspada, sehingga apa? Itu bukti sangat jelas bahwa lempeng kita terus bergerak dan kita terus akan merasakan hal tersebut. Bumi kita akan terus bergerak karena adanya aktivitas magma di dalam bumi. Tapi itu tidak menyurutkan kita untuk terus belajar dan terus belajar untuk bagaimana mengurangi resiko bencana. Baik Ananda, dari Ibu Anes cukup mengenai teori lempeng tektonik ini. Selamat belajar di rumah. Apabila ada pertanyaan, bisa menghubungi Ibu Anes. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.